Santapan Harian Selasa 20 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nehemia pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-47. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau menorehkan kasih-Mu yang agung di hati kami, dan hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam sabda-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Nehemia 12 ayat 44 sampai 47. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik pemendarahan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Sahabat Santapan Harian, pembangunan tembok Yerusalem yang pada awalnya mendapat begitu banyak tekanan, ancaman, cemoohan, dan berbagai hambatan lain akhirnya selesai juga dalam waktu 52 hari. Selanjutnya, hanya tinggal hal-hal kecil seperti pemasangan pintu gerbang, dan pada pasal ini semua kelengkapan tembok Yerusalem telah selesai. Hal itu membuat orang-orang bukan Yahudi yang menekan dan menghina mereka merasa malu, sekaligus takjub dan takut kepada bangsa Israel karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah Israel lah yang berkarya. Ketakjuban yang demikian juga dirasakan oleh orang-orang Israel. Mereka takjub sekaligus sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mereka menyadari bahwa semua kerja keras mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka tahu betul bahwa tembok Yerusalem bisa selesai hanya karena campur tangan Tuhan. Sebab itu, pada acara penabisan tembok Yerusalem, mereka menyanyi dan memuji Tuhan dengan gembira. Mereka memainkan alat-alat musik dengan meriah. Bahkan paduan suara dibentuk menjadi 2 kelompok untuk berarak di tembok Yerusalem. Mereka juga mempersembahkan kurban dalam jumlah begitu banyak karena rasa syukur mereka. Bahkan suara sukacita mereka terdengar sampai jauh.
Bersyukur itu bukan sekedar perasaan senang yang ada di dalam diri kita. Ucapan syukur kepada Allah yang hidup atas kebaikan, rahmat, dan pertolongannya hendaknya selalu kita ungkapkan dengan tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh orang Israel saat itu. Hari ini kita bisa mengungkapkan syukur kita melalui pujian kepada Tuhan atau melalui persembahan kita. Ungkapan syukur yang nyata juga bisa kita lakukan dengan bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong dan memelihara kita. Ungkapan syukur yang nyata juga bisa kita lakukan dengan menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Apapun bentuknya, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan tindakan konkret agar orang lain pun melihat kebaikan dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberkati kami begitu banyak dan tak terhingga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Dan kami bertekad untuk setia beribadah dan menolong sesama sebagai wujud syukur kami akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.